Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 6. Apa kabar Ahi dan Uhti yang soleh dan soleha? Semoga sehat ya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita sudah masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Di pembelajaran 3 dan 4. Mari Ahi dan Uhti kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin. Materi pokok pada pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif dari teks sejarah. Yang kedua, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu dan melindungi diri dari pemangsa. Yang ketiga, sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Oke, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas menulis informasi penting dari sebuah teks menggunakan kalimat efektif. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuat kita mempermudah mengingat informasi penting tersebut. Langkah-langkah untuk membuat peta pikiran, yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek adiksimba. Adiksimba masih ingat aspeknya? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menulis informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran. Di sini Ustadzah sudah memberikan contoh pembuatan peta pikiran dari teks sejarah tentang pertempuran Ambarawa. Kita cermati satu persatu. Tentunya setelah kita membaca teks, kemudian kita tuliskan peta pikiran dengan menggunakan aspek adiksimba. Yang pertama, apa? Dari bacaan teks pertempuran Ambarawa, kita menemukan informasi penting, yaitu pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Kemudian, di mana pertempuran Ambarawa terjadinya di Ambarawa. Kemudian, kapan? Aspek kapan ini kita bisa menemukan informasi pentingnya, yaitu terjadinya pada tanggal 12 Desember 1945. Kemudian, siapa yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa, yaitu Tentara Keamanan Rakyat TKR dan Gabungan Pasukan Inggris dan Nica. Kemudian, mengapa bisa terjadi pertempuran Ambarawa? Yaitu karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Dan yang terakhir, bagaimana proses pertempuran Ambarawa? Itu akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu akhirnya mundur. Demikian untuk membuat peta pikiran ya Ahi dan Uhti, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ahi dan Uhti, tahukah kalian untuk bisa memenangkan pertempuran di Ambarawa, pahlawan kita saling bekerja sama, bersatu, dan menggunakan taktik agar bisa menang. Ternyata prinsip bekerja sama, persatuan, dan menggunakan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, hewan yang Ustadzah tampilkan, apa teman-teman? Ya, pintar, unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya,
Unta memiliki bulu mata panjang. Untuk apa, teman-teman? Ternyata untuk menghalangi debu masuk ke mata. Kemudian, telapak kaki yang lembut untuk memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Nah, teman-teman, unta memiliki punuk yang fungsinya adalah sebagai cadangan lemak. Cadangan lemak ini dapat dirubah menjadi energi. Kemudian, unta memiliki usus yang sangat panjang, yaitu untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Subhanallah ya, Allah menciptakan berbagai jenis hewan, ya diantaranya unta, dengan sangat sempurna. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase. Apa itu kamuflase, teman-teman? Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya. Beruang kutub melakukan kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Kemudian, beruang kutub memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Masya Allah ya. Di Quran Surat Hud ayat 6, Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh luar biasa penciptaan Allah terhadap berbagai makhluknya. Hendaknya ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, teman-teman, selanjutnya ada kelelawar, burung hantu, paus, dan lumba-lumba. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Selain kelelawar, hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi ada lumba-lumba dan paus. Ada yang sudah tahu ekolokasi itu apa? Ya, kemampuan ekolokasi adalah kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Kelelawar, hewan yang aktif di malam hari, sama dengan burung hantu, atau yang disebut dengan hewan nokturnal. Jadi pada siang hari, kelelawar tidur ya, tidurnya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Selanjutnya, burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka. Tujuannya untuk mencari mangsa di malam hari. Kemudian ada lumba-lumba dan paus yang tadi memiliki kemampuan ekolokasi. Selain itu, alat pernapasan lumba-lumba dan paus sudah berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika menghirup oksigen. Ya, teman-teman. Ya, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas cara hewan beradaptasi dengan tujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Ustadzah mempunyai gambar hewan cicak dan tokek. Cicak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara. Yang pertama, telapak kaki memiliki perekat sehingga memudahkan merayap di dinding. Kemudian memiliki kemampuan autotomi. Apa itu autotomi? Yaitu kemampuan memutuskan ekor untuk tujuannya mengelabui pemangsa. Jadi, ekor yang telah putus ini nantinya akan tumbuh lagi seperti semula. Hewan selanjutnya, apa ya teman-teman? Ya, bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tujuannya tadi ya, untuk mengelabui pemangsa dan juga untuk memudahkan mendapatkan mangsa. Hewan selanjutnya ada walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Ya, teman-teman, kita lanjutkan.
ada hewan landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin, yaitu untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Ada kalajengking, memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Selanjutnya, cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki kemampuan menyemprotkan cairan berwarna seperti tinta, cairan berwarna hitam. Untuk apa? Untuk menghindari diri dari pemangsa. Ya, teman-teman, selanjutnya ada ikan buntal. Wah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk melindungi diri. Selain itu, ikan ini memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Ini ada hewan terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Jadi saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Ya, teman-teman, nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sikap rela berkorban tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika nanti kita bersekolah ya teman-teman. Ya, contoh penerapan sikap rela berkorban di lingkungan sekolah, diantaranya Ahi dan Uhti bisa membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Itu contoh dari sikap rela berkorban. Selanjutnya, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama. Ya, oke Ahi dan Uhti, untuk pembelajaran hari ini Ustadzah cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang Ustadzah sampaikan. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.